Halo sahabat, welcome back to my channel. Kita lagi nonton nobar bareng bocah psikopat yang doyan mantap-mantap. Waduh, kalian seneng kan kalau yang mantap-mantap tuh kalian seneng kan? Gue tau lah kalau kalian seneng dengan mantap-mantap, langsung saja tanpa basa-basi lagi gaskan aja. Bocah psikopat yang ditunggu gaskan. Ayo. Ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang tinggal di daerah Brickburn, ya Amerika Serikat, tentunya pasti Amerika lah, yang telah menikah cukup lama berapa tahun sih, namun belum juga memiliki sebuah anak, seorang anak maksudnya. Malam itu mereka berencana untuk mencoba kembali peruntungan mereka memiliki anak. Namun tiba-tiba Tori Breyer, ya istri dari Kelly Breyer tentunya, mendengar kebisingan dari luar rumah mereka, kayak ada demo gitu nggak jelas. Tak lama setelah kebisingan itu terdengar, lampu rumah mereka pun padam, ya maklum karena belum bayar listrik. Cahaya merah yang berasal dari langit itu terjatuh di halaman rumah mereka. Dikira delima tapi bukan sih. Dan memancarkan cahaya bagaikan cahaya kehidupan. Bodoh amat, nggak peduli. Ke bagian dalam rumah mereka. Mungkin karena rasa penasaran mereka, akhirnya mereka pun mendekati sumber cahaya itu. Dan tak disangka, permohonan mereka selama ini terkabulkan lewat benda besar ini ya, yang jatuh di halaman rumah mereka. Yaitu ada seorang bayi laki-laki mereka temukan di dalam benda yang jatuh dari langit tersebut. Bayi itu diberi nama Brandon Breyer. Aneh. Mereka merawat Brandon seperti layaknya anak kandung mereka sendiri tentunya. Brandon namanya kayak anjing. 10 tahun kemudian, Brandon berusia 12 tahun, yaitu artinya dia sudah SD. Ya tumbuh layaknya remaja pada umumnya, hanya saja ia lebih istimewa dari lainnya sih. Karena ia lebih pandai dari teman-temannya. Bayangin aja coba, dia tuh nggak pernah merhatikan gurunya. Di kelas cuma gambar di sketbooknya aja, tapi ketika ditanya guru, dia tuh bisa menjawab seluruh pertanyaan seperti murid umumnya pada umumnya gitu kan. Well, bees are pollinators and wasps are predators. Ya, seperti kebanyakan anak sekolah yang ada di Indonesia, nggak begitu pandai banget, tapi dia pandai sih. Secara detail lagi, dah gila sih. Ya mungkin juga karena dia bukan berasal dari bumi, adalah bodo amat. Awalnya tidak ada yang ganjil dengan sikap Brandon, hingga akhirnya pada suatu malam, saat ibunya fokus pada lukisannya dan ia telah tertidur, suara-suara yang berasal dari lumbung padi itu membuat tubuh Brandon bergetar. Dengan sangat hebat lalu ia berjalan menuju jendela kamarnya dengan mata yang masih tertutup. Ya kayak orang lindur gitulah. Dan keluar dari kamarnya terjun melompat ke bawah melewati jendela itu menuju ke lumbung padi. Mendengar kebisingan yang dibuat Brandon, ibunya kemudian keluar rumah ya untuk mengecek sesuatu, ada apa gitu kan. Siapa tahu maling. Di luar ibunya melihat Brandon menuju ke arah lumbung padi dan ia akhirnya mengikuti Brandon hingga ke dalam. Betapa terkejutnya ibunya saat melihat anaknya ya sedang berusaha membuka lumbung padi untuk mencari sesuap nasi, kan kelaparan biasa, yang berisi besi besar dari luar angkasa itu, yang selama ini mereka rahasiakan dari Brandon. Saat Tori mendekati Brandon, ya Tori itu ibunya Brandon sih. Brandon terkejut ya kan. Kenapa? Karena ia bisa sampai di sini sendirian ya kan. Ini bocah kayaknya kebanyakan pil jadi suka ngelindur nggak jelas lah, udah bodo amat. Lalu Tori menenangkannya dan membawa Brandon untuk tidur kembali ke kamarnya. Paginya saat Brandon sedang membantu ayahnya untuk memotong rumput, karena mesin pemotongnya nggak bisa hidup, ya namanya benda mati nggak bakal bisa hidup sih. Ya maksudnya mesinnya Brandon spontan melemparnya. Tak disangka lemparannya itu cukup jauh hingga membuatnya terheran-heran dengan apa yang baru saja ia lakukan. Untuk memastikan apakah yang dilihatnya tadi benar adanya, Brandon kemudian pergi ke arah pemotong rumput itu. Mesin pemotong rumput itu kembali berfungsi setelah terlempar cukup jauh. Melihat baling-baling bambu, maksudnya baling-baling besi mesin rumput itu berputar, dengan rasa ragu-ragunya Brandon mencoba untuk memegangnya. Sok jagoan ya bocah. Dan benar saja, baling-baling mesin itu berhenti dan membuat besinya bengkok. Malamnya tepat di usianya yang ke-12 tahun, ibu, ayah, serta paman dan bibinya merayakan ulang tahunnya di salah satu restoran yang akhir-akhir mendadak viral tuh, yang dionerima oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kenapa woi filmnya woi? Serius dikit lah. Kesel gue. Ketika pamannya memberikan hadiah padanya berupa pistol, gila nih anak dikasih pistol jadi apa nih? Ayahnya sedikit marah sih karena itu adalah hadiah yang tidak baik bagi Brandon. Tak disangka ketika ayahnya mengambil pistol itu dari hadapan Brandon, malah membentak ayahnya dan memukul meja hingga banyak barang yang pecah. Sontak semua di situ kan terheran-heran gitu. Karena ayahnya tidak menyangka bahwa putranya itu melakukan hal itu padanya, ia memaksa Brandon agar segera pulang. Dengan rasa marah dan malasnya, Brandon mengikuti apa kata ayahnya. Saat di rumah,
Ayah dan ibunya merencanakan untuk pergi camping ke daerah Drywood. Esoknya, saat mereka bersiap untuk pergi, ayahnya menghampiri Brandon kan, yang sedang makan gitu. Karena saat Brandon dipanggil tidak merespon, ya nggak denger gitu kan. Ayahnya pun mendekat. Dan ayahnya terkejut dong ketika melihat Brandon telah memakan garpu yang ada di tangannya hingga tak berbentuk lagi. Ya, kalian bisa lihat di sini adalah contoh bocah omnivora ya, yang suka memakan segala. Oke. Segala di sini manusia omnivora sih, tapi dia besi juga dimakan gitu. Bodo amat. Saat mereka camping, ayahnya mengajak Brandon pergi untuk berburu serta memberi nasihat pada Brandon. Mengerti akan perkataan ayahnya, Brandon pergi ke rumah Kathleen untuk menemuinya, namun waktunya nggak pas. Namun karena kedatangannya yang tiba-tiba membuat Kathleen terkejut dan berteriak memanggil-manggil ibunya. Hari berikutnya saat di sekolah, saat pelajaran olahraga, Brandon mendapatkan giliran bermain mantap-mantap ya biasa anak kecil lah. Kathleen yang seharusnya menangkapnya justru malah menghindarinya hingga Brandon terjatuh di lubang buaya darat. Waduh. Mengetahui hal itu, gurunya meminta Kathleen untuk meminta maaf pada Brandon. Namun Kathleen menolak dan malah mengatakan jika dia tidak mau karena Brandon itu mesum. Tuh kan bilangnya juga apa, nih bocah kelewatan sih. Pak guru tetap meminta Kathleen untuk menolong Brandon. Dengan terpaksa Kathleen menjulurkan tangannya pada Brandon. Karena Brandon tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Kathleen tadi, tangan Kathleen yang telah menjulur untuk menolongnya justru malah dibantahkan oleh Brandon. Karena kejadian itu Brandon diskor oleh pihak sekolah. Suatu malam ketika Brandon menemukan dirinya yang sesungguhnya, saat itu ia terbangun dan pergi ke lumbung padi. Saat melihat cahaya merah di lumbung padi, ibunya buru-buru datang ke lumbung padi itu dong. Sampai di sana ibunya telah melihat Brandon melayang di atas lumbung padi yang bercahaya merah itu. Ketika hendak menghampirinya, cahaya merah yang berada di lumbung padi itu padam dan membuat Brandon jatuh ke dalamnya. Setelah mendengar apa yang sesungguhnya tentang dirinya, Brandon marah dan tidak percaya pada apa yang telah diceritakan padanya. Malam itu juga, ia pergi meninggalkan rumah dalam keadaan marah di bawah guyuran hujan. Ya sok, mudah-mudahan hujan juga bisa meredakan emosinya sih. Brandon berjalan menuju rumah Kathleen untuk menjenguknya dan membawakan bunga bangkai padanya. Sih, ini anak gila sih. Namun setelah sampai di situ, Kathleen mengatakan jika ia dilarang berbicara pada Brandon oleh ibunya. Terlebih ketika Brandon membawa bunga bangkai, jadi ya udah. Mendengar hal itu, Brandon langsung menemui ibu Kathleen di tempat kerjanya dengan penyamaran yang lucu sih, gak mengerikan. Dia menggambar banyak banget lambang-lambang di kaca ya, BB gitu lambangnya. Jadi sontak ibu Kathleen mulai panik saat lampu-lampu di sana berkedip. Ia mendekati salah satu lampu. Saat ia melihat ke arah lampu itu pecah dan mengenai mata ibu Kathleen. Sumpah nih film sebenarnya sadis banget dah. Sirup marjan segar mengalir dari salah satu mata. Entah gimana caranya sih. Aduh, truk bagong lewat. Goblok, sakitnya itu. Dengan pandangannya yang sedikit merah, ia mencoba untuk tetap waspada. Kepanikan yang mulai menyelimuti ketika ada bayangan yang hilang timbul di hadapannya. Akhirnya dia memutuskan untuk berlari menuju tempat gudang garam. Bukan rokok sih. Brandon dengan rasa marahnya ya begitu dalam membelah pintu besi itu dengan mudahnya. Karena nafsu duniawinya segera menggebu-gebu ketika ibu Kathleen tidak menutup sebelah matanya, tiba-tiba Brandon menyerangnya hingga tewas. Ini bocah gak ada akhlak emang. Esoknya polisi dan sheriff mulai mengadakan olah TKP tempat terbunuhnya ibu Kathleen. Di sana sheriff menemukan gambar lambang yang ada di kaca banyak banget. Kemudian scene berganti di mana Brandon dibawa ke tempat bibinya untuk dibimbing. Awalnya tidak ada penolakan karena Brandon merasa bibinya bisa diajak mantap-mantap. Tetapi ketika bibinya mengatakan bahwa ia akan memberi kabar tentangnya kepada sheriff, Brandon mulai menahan marahnya. Waduh, Hingga malam sabar. harinya ia pergi ke rumah bibinya untuk meminta agar bibinya mau diajak mantap-mantap Parah juga nih guys. dan tidak memberi laporan dirinya pada sheriff. Tapi bibinya tidak bisa menerima permintaannya karena itu adalah pekerjaannya. Brandon mengendap-endap masuk ke dalam rumah bibinya dong, kayak maling gitu nih anak. Saat pamannya pulang, Brandon berada di lemari pakaian, takut ketahuan, biasa bocil. Karena pamannya mendengar ada pergerakan di lemari pakaian, pamannya itu langsung melihat ke dalam dan menemukan Brandon di dalamnya dengan menggunakan topeng menyeramkan. Geram dengan kelakuan keponakannya itu, sontak paman Brandon memaksa Brandon untuk segera pulang dan mengantarnya sampai di rumah. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, Brandon menolaknya dan memberontak.
Dia mendorong pamannya hingga pamannya terbentur pintu garasi. Tuh kepala sakit banget pastinya. Karena ketakutan, paman segera melajukan mobilnya menjauh dari rumah. Di perjalanan banyak kesulitan yang melandanya. Saat mobil paman mogok di tengah jalan, Brandon sudah berada di depan mobil paman, nantang-nantang sok jagoan gitu, ngadang mobil orang sembarangan lagi. Tetapi tiba-tiba mobil paman terangkat. Brandon mengangkat bagian belakang mobil paman, mengangkatnya tinggi-tinggi dan menjatuhkannya dengan posisi bagian kemudi mengarah ke bawah, hingga paman tewas di dalamnya. Bocah gak ada akhlak nih mah, pamannya sendiri aja dibunuh. Tapi nanti ibunya juga dibunuh dan satu keluarga keturunan dibunuh semuanya nih anak. Gila sih. Anak goblok. Brandon menghampiri paman dan mengambil sedikit darahnya untuk menggambar lambang di dekat mobil paman. Biasanya anak habis melakukan pembunuhan dia selalu meninggalkan jejak gitu biar ketahuannya gampang. Selang beberapa hari kemudian ayah Brandon mau ngajak Brandon untuk camping berdua saja tanpa ibunya. Saat hendak berburu, ayah Brandon menembakkan pistolnya ke kepala Brandon. Namun namanya bocah strong mah tetap saja tidak terjadi apa-apa padanya. Karena itu Brandon membalasnya dengan membunuh ayahnya di hutan. Sok gak ada akhlaknya anak. Ketika ibunya mengetahui bahwa Brandon yang telah membunuh pamannya, ibunya sontak menelpon ayahnya Brandon dan membenarkan apa yang selama ini dia katakan. Namanya mengangkat telepon dari ibunya bukan ayah, melainkan Brandon si bocah kolbo ini sih. Ibunya kan ketakutan habis itu. Mengetahui hal itu, Brandon menyerang ibunya di dalam rumah. Ketika Brandon datang, ibunya menelpon 911 atau 911 untuk meminta bantuan segera memasok makanan di rumah karena kehabisan lauk gitu. Ketika Sheriff datang dan hendak masuk ke dalam rumah, tanpa ketok pintu, tanpa salam, ia langsung masuk dan Sheriff itu dibunuh oleh Brandon ya karena gak salam tadi sih. Darahnya bercucuran dan mukanya sudah hancur. Gue jadi ngeri liatnya nih. Ibunya berusaha untuk masuk ke lumbung padi itu untuk mencari sesuap nasi karena lapar dan mengambil serpihan kendaraan besi itu untuk jadi lalapan. Karena takutnya ibunya kalau dia buka kulkas nanti muncul Brandon kan berabe jadinya. Ia melihat adiknya yang sudah mati di lumbung padi itu digantung bagaikan pajangan di museum maksudnya. Ketika Brandon menemukannya, ibunya memeluknya dan berusaha untuk menusuknya menggunakan serpihan besi itu. Padahal niat hati Brandon sudah baik loh ingin berubah, tapi ibunya sok malah kayak gini, jadi ya udah, namanya nasib. Namun usahanya sia-sia. Brandon bisa menangisnya dan ia tidak percaya apa yang dilakukan ibunya itu kepadanya. Karena pelakuan ibunya itu, Brandon merasa nggak terima dan dia sama ibunya dan tanpa pikir panjang ia membawa ibunya terbang dan menjatuhkannya hingga tewas. Jadi dibawa ke ketinggian berapa ribu kaki itu sampai ke tahap pesawat. Dan saat ada pesawat datang tiba-tiba mati lampu dan tidak nampak apapun. Dah motor Mang Bagong lewat lagi. Paginya nampak suasana sudah estetik banget ya. Kacau balonnya tuh sudah sangat epic gitu kan. Banyak puing-puing pesawat berserakan di mana-mana. Terlihat rumah Brandon hancur. Kedua orang tuanya tewas beserta seluruh penumpang dan jajaran yang bertugas telah undur diri untuk selama-lamanya. Gak ada yang selamat kecuali Brandon sih. Dengan tampang tanpa dosa, Brandon malah menikmati pagi harinya dengan tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Dasar bocah gak ada akhlak nih mah. Cerita pun selesai. Sebenarnya film ini banyak adegan permoncrotannya ya, sehingga sangat tidak pantas ditonton oleh bocah gak ada akhlak kayak kalian. Karena yang saya takutkan, jika dipraktekkan pada kehidupan nyata itu sangat gak makhlukiawi. Oh iya, jika ada usul film berikutnya untuk kita review, silahkan tulis di kolom komentar ya sebanyak-banyaknya. Yang aturan. Nih game, ini film apa sih anjir? Goblok anjir, film goblok. Psikopat kayak gitu. Aduh ada aja, tapi udah kita udah lunasin utang gua yang bilang janji bakal psikopat. Nah ini nih, coba nih bocil ini. Kalau ada video yang baru kalian komen. Bang, video ini, video ini. Oke, itu aja. See you next time. Bye bye guys.